Shalom Bapak Ibu semuanya. Semua bersuka cita hari ini, amin. Boleh kasih senyum ke kanan kiri. Shalom, selamat beribadah. Kasih senyum yang semua bersuka cita ya. Mari kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau memuji Tuhan Yesus, kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Amin. Mari kita mau mengucap syukur sama Tuhan untuk kasih Tuhan yang sudah kita rasakan selama seminggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan selama seminggu ini. Kita mau mengucap syukur juga untuk setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita puji dan sembah Dia. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu Tuhan Yesus. Kau ajaib Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Ajaib Kau Bapa. Syukur bagimu Tuhan. Mari kita angkat suara kita. Kudus Engkau Tuhan, kudus namamu Tuhan. Kau yang layak disembah. Yesus, Yesus. Haleluya. Ya Roh Kudus, hadirlah di sini. Urapi kami ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Pujilah Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Kita mau naikkan pujian penyembahan kita. Kita mau nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Yesusku, penyelamatku. Yesusku, penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji, kami memujimu Tuhan. Penghibur Kau pelindung kami Tuhan. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu.
nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita menaikkan lebih lagi. Yesusku, Yesusku, tiada yang seperti Engkau setiap hari. Yes, Tuhan, kami memuji keajaiban-Mu, Tuhan Yesus. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, namamu.
janji seperti yang ada pada. Tiada janji, oh, tiada janji seperti yang ada pada. Haleluya, mari kita sembah Dia. Oh, tiada janji seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, terpujilah Kau Tuhan, Kau Allah yang besar. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan, mari kita sembah Tuhan kita. Yesus, Yesus, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Bapa. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau dahsyat Tuhan, Kau Allah yang besar. Dan mulia Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Ya Yesus, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi, Kau Allah yang besar Tuhan, Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Yang layak ku agungkan. Beri kemuliaan buat Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan lebih lagi. Haleluya, haleluya Tuhan. Ayat ini udah sering saya baca, tapi waktu jalan-jalan di Jepang, ayat ini membuka paradigma saya. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya. Kalau saya mau ganti sedikit kata-katanya, melainkan hasilnya yang memperbesar keuntunganmu. Saya ganti sedikit kata-katanya supaya saudara-saudara lebih nangkep apa yang saya alami. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan hasilnya yang memberi sukacita.
waktu menjalani proses rasanya nggak enak, marah-marah, protes. Kalau ngerasain fisiknya capek, pagi-pagi bangunnya lebih pagi daripada sekolah, karena Tokyo atau Jepang 2 jam lebih pagi, lebih cepat dari Serpong gitu kan. Jadi bangunnya lebih pagi, tidurnya lebih malam, secara fisik capek. Nah, tadi sudah saya ngomong tiap hari baca firman, dan waktu capek-capek di Osaka, malamnya saya buka Alkitab. Memang karena hari-hari itu saya lagi baca surat Paulus, dan saya menemukan sebuah ayat yang keren banget gitu ya. Sebelumnya udah tahu tapi nggak ngeh, tapi pengalaman di tanda kutip dipaksa sama Lina Tur membuat ayat ini hidup. Kita lihat Filipi 4 ayat 17. Jadi waktu sehari-hari dipaksa sama tour leadernya, ayo bangun, jalan, gitu ya, nanti ketinggalan. Bahkan saya ingat banget waktu ke Universal Studio, karena Universal Studio, Disney Sea dan Disneyland itu punya kebiasaan yang sama ternyata. Mereka officially buka jam 9, tapi kalau mereka ngelihat antriannya udah panjang, sebelum jam 9 mereka buka. Jadi jam 8 mereka udah buka, walaupun officially mulai jam 9. Nah itu kita jam 6:30 udah lari-lari, kita berempat kejar kereta. Saya ingat banget gitu ya. Saya ingat banget kenapa? Karena teman saya, temannya Mona juga, yang juga beberapa kali khotbah di sini, namanya Pak Doni. Pagi-pagi telepon saya nggak angkat, dia nanya, kok lagi ngapain? Lagi kejar-kejar kereta. Itu jam 7 kurang. Capek. Saya sempat marah, tetapi malamnya dapat ayat ini. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Seperti tadi saya sudah sampaikan, waktu menjalani proses rasanya nggak enak, marah-marah, protes. Bangun pagi-pagi, ini kan liburan, kita nggak mau ikut tur supaya nggak terkekang dengan schedule. Tetapi ternyata Lina Tur lebih mengerikan lagi gitu ya, schedule-nya padat. Tetapi hasil akhirnya yang memperbesar sukacita. Hasil akhirnya yang membuat kita happy. Dan memang capek. Tapi waktu kita menjalaninya, apalagi kita on the way pulang ke hotel, anak-anak saya lihat senang banget wajahnya, sukacita, walaupun di kereta duduknya udah ngedeprok gitu ya, tapi sambil ketawa, terus sambil cerita-cerita. Ebi bilang, Dad, we did it, mission accomplished. Satu taman itu, satu theme park itu, kita selesaikan semua. Jadi walaupun jalannya udah, tapi we did it. Ada sukacita. Nah, waktu pulang ke hotel, udah mandi, udah cooling down semuanya, saya baca ayat ini, saya dapat sesuatu dari Tuhan. Seringkali Tuhan menempatkan kita dalam posisi seperti Lina Tur tadi. Kita kayak dipepet sama Tuhan, kita kayak dipaksa sama Tuhan, kita kayak dijorokin sama Tuhan. Aduh capek, aduh nggak enak, aduh nggak suka, komplain. Mungkin kakinya udah blister tuh apa ya? Pokoknya udah luka, aduh nggak enak. Tetapi pengalaman selama ikut Lina Tur tadi, saya bukannya promosi ya, anyway tidak ada Lina Tur itu. Pengalaman itu membuat saya sadar
dijorokin, dipepet, dipres itu bagus juga. Karena hasilnya memperbesar sukacita kita, memperbesar keuntungan kita. Pulang setiap hari pulang ke hotel ada sukacita. Beneran, walaupun badan capek, ada sukacita. Terus pulang sampai hotel mandi, tidur langsung blok gitu ya. Pagi-paginya juga masih mau dibikin begitu. Walaupun badan capek, aduh capek. Untungnya hari ke-6 kita di Koci semuanya istirahat, physically istirahat. Saya harus switch. Kenapa? Karena yang kerja keras spiritual saya, mau khotbah gitu ya. Tapi fisiknya istirahat. Kita bisa tidur, kita tidur di rumah teman yang lebih nyaman juga, nggak diburu-buru. Kayak gitu, ada istirahatnya. Tapi selama di Osaka dan Tokyo, kita dipres terus. Ayo bangun pagi. Dan waktu saya cerita gini, saudara-saudara yang kenal sama Pastor Lena, kebayang kan? Gaya ngomong dia kan? Kebayang gitu kan? Ayo bangun. Mandi. Wah pokoknya kebayang lah cara dia ngomong. Terus kita berangkat, kita jalan. Ayo cepet. Tapi on the way pulang ada sukacita. Jadi ini yang saya mau tularkan kepada saudara. Kalau kita ada dalam sebuah posisi di mana kayaknya Tuhan lagi ngepres kita, sampai kayaknya udah push to the limit, mendorong kita sampai batas nih, push to the limit. Jangan komplain, jangan marah-marah, jangan lari. Kenapa? Karena yang kita mau nikmati adalah hasilnya. Di sini katakan buahnya. Nggak kebetulan banget minggu lalu Pak Haryanto khotbah tentang persembahan, dan Rasul Paulus bicara kepada jemaat di Filipi, yang kuutamakan. Kalau saudara punya Alkitab LAI terjemahan baru, Rasul Paulus ngomong, bukan pemberian yang ku cari, bukan pemberianmu yang ku cari, melainkan buahnya. Jadi seringkali orang Kristen, jemaat Tuhan komplain, pendeta ngomong duit mulu. Katanya waktu dapat ayat ini kembali, saya jadi ngerti. Kenapa? Yuk kita fokus bukan saat itu, tetapi kita fokus dengan apa yang akan kita capai setelahnya. Karena akan ada sukacita. Saya mau pakai contoh yang sederhana. Waktu Natal ada dari panitia, bukan dari saya. Waktu Natal panitia ngomong, yuk galang dana. Tetapi beberapa orang saya tahu ada beberapa yang duit lagi. Tetapi waktu Natal itu berlangsung dengan baik, ada sukacita. Oh iya ya, pemberianku hasilnya seperti ini. Setuju? Waktu kita jalan-jalan ke Anyer juga, duit lagi. Jangan dilihat waktu memberinya, tetapi hasilnya. Ada sukacita, kita ke Anyer, kita makan enak, dan sebagainya. Demikian juga persembahan saudara setiap minggu, itu gak sia-sia. Jangan dilihat waktu memberi persembahannya, jangan dilihat waktu scan QR code-nya. Tetapi yuk kita lihat kanan kiri, atas bawah, depan belakang. Kita bisa menikmati fasilitas ibadah seperti ini karena persembahan saudara. Yang mengerti kalian, yes. Dan waktu jemaat di Filipi memberikan persembahan, terus Rasul Paulus ngomong ayat ini, yang ku cari bukan pemberianmu, tetapi yang kuutamakan adalah hasilnya yang memperbesar sukacitamu. Saya ulangi lagi ya, supaya suruh nangkep. Yang ku cari, yang ku utamakan bukan pemberian itu, tetapi yang ku utamakan adalah hasil atau buah dari pemberianmu yang memperbesar sukacitamu.
Dan waktu Rasul Paulus ngomong begitu, akhirnya ada sebuah ayat yang sangat terkenal, ayat 19. Ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, saya mulai dengan bicara tentang persembahan. Tetapi saya tidak mau hanya berhenti di situ. Karena yang kita lakukan bukan cuma persembahan, yang kita berikan kepada Tuhan bukan cuma uang kita, tetapi juga tenaga kita, waktu kita, upaya kita, effort kita. Waktu kita memberikan kepada Tuhan segalanya. Bahkan saya pakai kata-kata tadi, push to the limit. Push to the limit. Kalau saudara tahu bahasa Jawa, ada sebuah kata yang keren banget. Jantur. Ada yang tahu jantur kan? Ada yang tahu bahasa Jawa? Untuk ini enggak? Itu saya ngomong waktu di Osaka, saya ngomong sama Pastor Lina. Ini nama turnya jantur. Pas banget. Karena bahasa Jawa jantur itu artinya push to the limit. Didorong, dipaksa. Tujuannya apa? Tujuannya untuk akhirnya kita bisa menikmati semuanya. Dari seluruh itinerary yang Pastor Lena bikin, ada cuma satu tempat yang kita nggak datang karena memang kita berempat udah capek. Kita naik ke Manggi Forest, tingginya nggak tahu berapa tinggi, turun-turun udah tepar semuanya, udah nggak kuat, udah nggak lanjut. Tetapi kita akhirnya bisa ke kota apa ya, ketemu Yosi. Kita lanjut Kyoto. Jadi kita nggak lanjut tapi kita ke Kyoto yang di luar dari itinerary. Happy juga gitu ya. Nah, saya kembali ke firman Tuhan. Nggak cuma ngomong persembahan. Saudara semua masih muda, saya juga masih muda. Ingat ini bener-bener ya. Kalau kita lagi dalam sebuah proses, Tuhan seakan-akan lagi push us to the limit. Push me to the limit. Satu hal yang mesti kita ingat, jangan fokus dengan hari itu, saat itu, tetapi mari kita melihat gambar yang lebih besar. Itu sering dipakai kata-kata itu ya. Gambar yang lebih besar. Gambar yang lebih besar apanya? Hasilnya, buahnya. Boleh mundur jadi terang ayat 17. Bukan pemberianmu yang kuutamakan, bukan pemberianmu yang kucari, tetapi hasilnya, buahnya. Saya mau sesuatu yang sederhana aja, yang simpel aja. Mungkin saudara pikir sesuatu yang nggak penting gitu ya. Datang ke kantor lebih pagi. Kan David udah berkali-kali bersaksi, ya nggak? Karena supervisornya, manajernya, bahkan sampai ownernya ngelihat David selalu datang lebih pagi, dia dapat promosi demi promosi. Simple, datang lebih pagi. Janganlah jadi orang yang telat melulu. Aduh, ngomong telat nyindir deh. Kenapa sih nggak nyindir? Fakta. Gara-gara orang datang terlambat, kehilangan posisi, kehilangan promosi, kehilangan kesempatan naik gaji. Itu banyak ceritanya. Jadi jangan pernah take it for granted gitu ya. Udahlah, nggak penting lah datang lebih pagi. Siapa bilang? Something simple banget loh. Masuk jam 8 kurang 15 sudah datang. Simple. Bukan cuma kerja, sekolah juga. Bukan cuma kerja, bukan cuma sekolah, ke gereja juga. Saya nggak nyindir siapapun deh. Tapi kalau ada merasa tersendiri, bagus, bertobatlah kepada saudara-saudara kamu. Saya mau mengambil contoh dari dunia. Mestinya dunia ambil contoh dari gereja. Tapi faktanya terbalik kan? Kalau saudara suka baca tentang apa yang terjadi di dunia ini, saudara pasti akan terkagum-kagum. Orang-orang
hebat. Contohnya orang-orang di Hollywood, nama-nama besar. Kalau saudara suka nonton, hari-hari ini ada sebuah film yang lagi nge-hype, Mission Impossible. Siapa yang tidak kenal Tom Cruise? Dan saya kagum dengan Tom Cruise. Nama besar, kaya raya, uangnya banyak. Tetapi urusan syuting, dia bilang apa? Saya harus pastikan saya membaca skripnya dengan baik. Saya harus pastikan saya berlatih dengan baik. Supaya apa? Supaya take-nya nanti, syutingnya nanti, saya menjadi orang yang paling siap. Paling apa? Siap. Kalaupun nanti ada mistake, ada kesalahan, saya pastikan itu bukan saya. Sampai punya mentalitas seperti itu loh. Nama besar, kaya raya. Nah, saya juga mau mengimpartasikan ke saudara-saudara. Kita ini semua tim player kan. Khotbah nggak bisa sendiri. Ada sound, ada multimedia. Apalagi tim PPW, ada vokal, ada musik. Yuk, kita punya pikiran gini loh. Kalaupun sampai ada salah nanti, gue gak mau yang jadi salah. Gak mau, bikin malu aja. Gimana caranya? Latihan yang bener dong. Masa udah disepakati kan? Tiap minggu, tiap hari apa? Kamis, Jumat, udah diumumin, udah diingetin sama Ricky. PIR 8.30. Jam 9 kurang baru datang. PIR-nya 15 menit, kadang 20 menit. Terus latihannya. Terus udah gitu ngomong, kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Wah, ngaca dong, ngaca. Saya nggak nyindir ya, tapi saya berhak ngomong ini. Jadi setiap kali saya ada di sini, mau saudara udah datang, mau saudara belum datang, saya mau berdoa sendiri. Dan itu sudah saya lakukan beberapa kali. Saya nggak tahu saudara nggak atau tidak. Saya nggak tahu saudara nggak. Dan itu salah satu perubahan yang akan terus kita lakukan supaya Hope Church boleh semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Saudara rindu nggak menyenangkan hati Tuhan? Dimulai dari yang sederhana, tidak terlambat. Sama bos di kantor kita berani nggak terlambat. Sama Tuhan. Saya satu kali pernah dapat, saya jarang-jarang dapat penglihatan gitu ya. Saya bukan tipe nabi, Pak Sihar mau tahu. Saya bukan tipe nabi, tapi satu kali saya dapat penglihatan. Ada orang yang menjaga sebuah mata air kecil, dijaga kebersihannya, selalu dijaga. Kalau ada pasir yang menutup dibuka supaya mata air itu terus keluar airnya. Air yang kecil terus keluar, terus tiba-tiba karena dia jaga terus airnya itu, mata airnya keluar, airnya jadi besar, jadi sebuah sungai. Tetapi sayangnya orang yang jaga mata air tadi, waktu sudah melihat sungai yang besar, dia asik bermain dengan sungai yang besar. Dia main air, dia berenang dengan air yang besar, dan dia lupakan mata air yang kecil. Dan akhirnya sungai yang besar tadi jadi kering lagi. Kenapa jadi kering lagi? Mata airnya nggak dijaga, nggak dibersihin, nggak dipelihara. Dan saya melihat, waktu saya dapat penglihatan itu, saya kaget. Dan di saat yang tidak lama Tuhan kasih jawaban. Mata air yang kecil tadi kan seperti hubungan kita dengan Tuhan. Waktu kita tanda kutip merasa tidak punya apa-apa, bahkan
tanda kutip merasa minus semuanya, mata air ini hubungan dengan Tuhan kita jaga. Kita doanya sungguh-sungguh, baca Alkitabnya sungguh-sungguh, pelayanan sungguh-sungguh. Jam 8.30, jam 7.30 udah datang mungkin gitu ya. Saking gak punya apa-apa. Itu kayak mata air yang kecil, dijaga. Kalau mulai ada debu, dibersihin. Ada tanah, ada pasir yang mulai menutupi, dibersihin. Supaya mata airnya tetap keluar. Tetapi unfortunately, waktu mata air yang sudah jadi sungai besar, hal yang kecil kita tidak pedulikan lagi. Hal yang kecil tadi apa? Hubungan dengan Tuhan. Udah sibuk dengan bisnis, sibuk dengan kerjaan, sibuk dengan pacar baru, sibuk dengan pasangan baru, dengan keluarga baru. Air atau mata air yang tadi ini nggak dijaga. Dan ini bukannya nyumpain ya, bukan nyumpain loh. Saya nggak nyumpain siapapun, tapi sebuah fakta. Kalau mata air tidak dijaga, terus tertutup dengan tanah, tertutup dengan ranting-ranting, tertutup dengan daun, tertutup dengan kotoran, mengakibatkan apa? Sungai yang besar jadi kering. Kita fokusnya dengan sungai yang besar, yes, asik. Ada sungai yang besar, kita main-main, kita berenang-berenang di sini. Tapi kita lupakan mata air yang kecil tadi. Dan ini relate banget dengan ayatnya. Yang kau utamakan sebetulnya bukan cuma ininya kan, nanti kamu akan menikmatinya. Rasul Paulus ngomong, kamu akan menikmati sungai yang besar. Asal apa? Ininya dijaga dong. Ininya dijaga. Saya masih ingat banget Ishak ingetin saya, Pastor, beberapa tahun lalu sebelum COVID, kok bisa ya doa itu pada datang hari Jumat? Benar kan Ishak ngomong itu sebenarnya? Bukan cuma pada datang, semangat. Doanya semangat. Tapi setelah COVID, sorry kok sibuk kerja. Ya saya nggak nyalain lah, saya nggak nyalain. Cuman saya juga berpikir, kenapa dulu bisa, sekarang nggak bisa? Oh gara-gara COVID nih, emang jahat banget COVID. Gara-gara COVID, iya nggak? Gara-gara COVID kan? Apa gara-gara kita? Karena faktanya dulu, kalau sudah lihat fotonya Hope Church beberapa tahun lalu, puluhan orang loh datang Jumat malam. Saya sampai ngobrol juga sama Pastor Lina, kenapa itu bisa, sekarang nggak bisa? Terus kita diskusi, kenapa ya? Nggak ketemu sih jawabnya, belum ketemu. Jadi jangan sampai kita merasa, wah sudah ada sungai yang besar. Dulu ya, dulu belum kerja, jadi sempet. Dulu kerjaan masih sepi, jadi sempet. Dulu karir belum sebagus ini, jadi sempet. Oh gitu. Karena sekarang sudah bagus semuanya, mata air yang kecil ini kita tinggalin. Sekali lagi saya bukan nyumpain, tapi ingat ini hukum alam. Sesuatu yang tidak dijaga, sesuatu yang tidak dipelihara, kalau itu rusak, jangan saling siapa-siapa. Mengerti kata yes. Kan gitu kan? Nah kembali ke ayatnya tadi. Kenapa Rasul Paulus sampai bisa ngomong kepada jemaat di Filipi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kenapa Rasul Paulus sampai bisa ngomong begitu? Kenapa? Karena kalau saudara baca ceritanya dari ayat-ayat sebelumnya, kita bisa menemukan bahwa jemaat di Filipi adalah jemaat yang suka memberi. Karena jemaat di Filipi suka memberi,
Makanya Rasul Paulus nggak bisa menahan diri untuk kasih ayat ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan saya mau garis bawahi lagi ya. Saya bukan pendeta yang cari uang dari pelayanan. Tapi saya mau katakan, memberi bukan cuma uang. Memberi waktu, memberi tenaga, memberi ide, apapun itu. Kita jaga mata air yang kecil ini, kita jaga. Supaya apa? Rasul Paulus ngomong, supaya kamu akan menikmati hasilnya. Kalau tadi saya awali dengan cerita perjalanan kami di Jepang, dan saya mau katakan itu gak ada bandingannya. Walaupun saya senang banget, Pastor Lina, anak-anak senang banget bisa ke Jepang. Itu gak ada bandingannya dengan berkat besar yang Tuhan akan selalu berikan dalam hidup kita. The best is yet to come. Kan begitu kan? Yang terbaik nanti lagi, nanti datang lagi. Saya jadi looking forward for our next trip. Kalau the best is yet to come, Jepang aja udah keren kayak gitu. The best is yet to come. Apalagi yang akan Tuhan berikan. Asal kita setia dengan yang kecil ini. Mau nggak? Yang pelayanan mau nggak lebih sungguh-sungguh lagi? Buktiin, minimal buktiin dengan kita menghargai waktu. Jangan terlambat. Udah, kok nggak tahu lu nggak marah-marah lagi, kok berarti udah oke. Ya saya udah bilang, saya nggak marah-marah bukannya karena udah oke. Saya nggak mau mood saya rusak. Jadi ya sudah, yang penting yang mau kita maju sama-sama. Dan hari ini saya mau katakan, yuk sungguh-sungguh. Karena Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang besar buat kita, buat setiap pribadi, dan juga mau saya katakan buat Hope Church. Nah kalau Tuhan mempersiapkan yang besar, terus Tuhan melihat kitanya tidak siap, tidak layak, kita akan melihat yang besar, tapi unfortunately lagi kita tidak akan menjadi bagian di dalamnya. Wah, itu sedih banget. Sedih banget. Saya nggak mau itu terjadi kan? Kita nggak mau itu terjadi kan? Jadi ayo sungguh-sungguh, sungguh-sungguh, supaya apa yang Tuhan siapkan kita masih tetap ada di dalam sini. Kita masih jadi bagian dalam proses dan menikmati sesuatu yang besar. Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.